Yang pertama syarat adalah seseorang harus adalah seorang mukmin atau seorang muslim. Pertama, orang itu harus betul-betul seorang mukmin, dan orang mukmin itu benar-benar fakir. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang fakir yang bukan mukmin. Sebagaimana tidak boleh juga mengambil zakat dari orang kaya yang bukan mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah kita dapatkan setiap harinya. Mudah-mudahan dengan syukur yang selalu kita ucapkan, kita akan mendapatkan limpahan nikmat yang semakin banyak. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, saya tadi malam menjanjikan untuk menyelesaikan materi tentang syarat-syarat orang-orang yang berhak menerima zakat. Meskipun di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa al-asnaf ats-tsamaniyah atau kelompok 8 orang itu memang merupakan orang-orang yang mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan zakat. Namun dari mereka mesti dipastikan mereka masuk ke dalam mereka 8 asnaf itu secara umum. Adapun yang ada di lingkungan kita belum tentu sama, keadaan mereka belum tentu sama dengan apa yang ada di lingkungan lainnya. Maka dari satu komunitas dengan komunitas yang lain bisa saja berbeda, orang-orangnya sama, tapi kondisi mereka berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap mereka. Kaum muslimin, sedikit saya ulas tentang amil, karena amil zakat adalah pengurus yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ini menjadi penting karena seorang amil merupakan jantung dari kegiatan zakat fitrah ini. Dan kita perlu tahu sedikit tentang kaum muslimin tentang seperti apa sih zakat secara umum di dunia. Kalau kita pernah mendengar atau mungkin belum pernah mendengar, saya pernah dengarkan Bill Gates. Tahu Bill Gates ya? Dia berdonasi 30 miliar dolar Amerika, itu setara dengan 435-an triliun rupiah. Ada yang lain, Warren Buffett, dia berdonasi 26 miliar US dollar, itu senilai 370 sekian, 377, 375 triliun rupiah. Ada yang lain, namanya siapa itu? Dia berdonasi 10 miliar US dollar, itu setara dengan
145 triliun rupiah. Tapi orang-orang kaya seperti itu berdonasi, dikumpulkan semuanya, masih kalah dengan donasinya kaum mukminin seluruh dunia setiap tahunnya. Berapa kita kaum mukminin berdonasi atau mengeluarkan zakat setiap tahunnya? Adalah 500 juta 500 miliar US dollar, bukan juta, 500 miliar US dollar itu senilai kira-kira 2.750.000 triliun rupiah, itu seluruh dunia. Itu hampir tidak pernah ada yang bisa menyamainya dari kelompok manapun. Itu mengapa profesionalisme amil menjadi begitu penting. Karena apa? Karena kita sedang dealing atau mengurus sebegitu banyak uang milik kaum mukminin yang harus juga disampaikan kepada kaum mukminin yang membutuhkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat Imam Hanafi yang menyatakan kalau seorang imam artinya pemimpin dari sebuah komunitas. Biasanya di sini adalah takmir masjid yang kemudian didelegasikan kepada pengurus amil zakat. Apabila dia melihat ada orang yang minta zakat, kan banyak dari masyarakat kita yang kemudian mungkin karena dari masjid-masjid, nggak tahu di sini tapi di tempat-tempat lain yang misalnya di kota, di Jakarta itu banyak orang yang datang ke masjid untuk meminta zakat, itu mengambil kupon. Belum tentu adalah masyarakat sekitar, bisa saja dari masyarakat tempat lain atau mungkin rumahnya jauh tapi mungkin sering berhubungan dengan masyarakat situ, mungkin tukang sapu jalan, tukang beca atau peminta-minta dan lain sebagainya. Nggak tahu di sini. Kalau di sini memang ada, berarti sama aja kasus-kasusnya. Bahwa ada orang yang meminta zakat, ini perlu diteliti apakah benar dia orang yang masuk ke dalam asnaf yang masuk syarat, atau dia orang yang tidak berhak atas zakat. Karena kalau orang tidak berhak atas zakat kemudian diberi zakat, menurut Imam Hanafi, para ulama di dalam mazhab Hanafiyah maksudnya, mereka harus diambil kembali zakatnya, tidak boleh diberikan kepada mereka. Kalau sudah terlanjur diberikan, harus diambil kembali. Nah, ini menjadi berat. Saya tidak melihat pendapat Imam Syafi'i seperti apa, tapi kalau Imam Hanafi seperti itu. Kaum muslimin, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi bagian dari asnaf ats-tsamaniyah? Asnaf ats-tsamaniyah itu ya yang tadi malam sudah kita sebutkan ya, dari fakir, miskin, amil dan lain sebagainya. Yang pertama syarat adalah seseorang harus adalah seorang mukmin atau seorang muslim. Pertama, orang itu harus betul-betul seorang mukmin, dan orang mukmin itu benar-benar fakir. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang fakir yang bukan mukmin. Sebagaimana tidak boleh juga mengambil zakat dari orang kaya yang bukan mukmin. Bisa dipahami sampai sini ya? Yang kita deal ini, yang kita urus ini adalah hartanya orang-orang kaya yang mukmin diberikan kepada orang-orang miskin yang mukmin. Ini tugas amil zakat. Amil zakat harus tahu bagaimana kondisi masyarakat yang diminta zakatnya dan yang didistribusikan kepadanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Tidak halal zakat diberikan kepada orang yang kaya atau orang yang mempunyai tenaga untuk mencari penghidupan. Sehat jasmani, kekuatannya sehat, dan dia bukan orang yang fakir ya, bukan orang yang miskin, itu tidak halal. Nabi di dalam hadis yang lain beliau bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyin illal khamsah. Tidak halal memberikan zakat kepada seseorang yang dia kaya kecuali 5 orang. Ada 5 orang kaya yang bisa menerima zakat. Ini perlu dicermati. Yang pertama, al-amil 'alaiha. Orang yang mengurus, yaitu amil zakat. Yang kedua, amil zakat nggak harus orang yang miskin. Amil zakat kan bisa orang kaya, tapi dia tetap dapat. Dia dapat karena mengurusinya, bukan karena keadaan ekonominya, tapi karena dia mengurusinya dikasih ajr. Kemudian au gharimin, atau orang yang kebelit utang. Tadi malam saya sempat menjelaskan bahwa orang tampak kaya, tapi ternyata dia adalah nampak kaya karena dia memang nggak pernah minta dan dia menyembunyikan kefakirannya. Dan itu adalah orang yang ta'affuf, orang yang dignitinya besar. Dan itu perlu diapresiasi orang yang seperti itu. Apabila ini di zaman ini, saat ini banyak orang-orang yang terjadi seperti itu karena apa? Karena pandemi. Pandemi menyebabkan banyak orang yang kebelit utang, meskipun dia nampak kaya, karena dia ta'affuf. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada 2 kelompok orang yang dia berhak mendapatkan bagian dari zakat kita. Itu ada 2. Yang pertama orang as-sa'ilin atau as-sa'il, orang yang meminta. Orang yang meminta memang dia orang yang tidak punya kemudian meminta, itu kita kasih. Orang kalau meminta-minta itu meskipun dia kemudian, ini kalau di sedekah biasa, tapi kalau zakat, kalau dia pura-pura miskin sehingga meminta-minta, nggak boleh dikasih. Tapi kalau sedekah biasa, orang yang meminta siapapun dia sudah menempatkan dirinya pada posisi miskin meskipun misalnya dia tidak miskin. Nah, itu kita kasih. Tapi kalau di zakat nggak boleh. Zakat ini, zakat wajib ini nggak boleh diberikan kepada orang yang pura-pura miskin meskipun dia meminta. Tapi orang yang pura-pura kaya tapi dia sebenarnya miskin, itu mesti dikasih, dan itu sulit. Ini memang satu problema umum di masyarakat, bahwa amil zakat itu sulitnya bukan main dalam menentukan siapa orang yang sebenarnya wal mahrum ini, lisaili wal mahrum, orang-orang yang menyembunyikan kefakirannya. Kemudian au mustariha, kemudian au amil fi sabilillah, atau orang-orang yang mendarmakan hidupnya fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Nah, ini sudah maklum, ini tidak harus orang miskin kalau sabilillah ya. Kemudian au jarin fakirin, atau ada seorang tetangga yang fakir yang mendapatkan zakat, kemudian ia tasaddaq alaihi, dia mensedekahkan, au ahdalahu. Sebenarnya bukan mensedekahkan. Kalau orang miskin dia mendapatkan zakat tapi dia mau menghadiahkan kepada orang kaya, boleh. Kepada orang kaya dihadiahi, itu boleh. Orang kaya tidak bisa disedekahi, tapi boleh dikasih hadiah. Kemudian yang kedua, penerima zakat harus seorang muslim. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama orangnya harus fakir, yang kedua miskin, yang kedua muslim. Fakir dan muslim ini harus berkumpul jadi satu. Dalilnya pada hadis Mu'adz yang tadi malam saya sampaikan, bahwa Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian salah satu sabda beliau mengatakan, mereka penduduk Yaman itu diwajibkan untuk
membayar zakat, diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka, didistribusikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Otomatis itu adalah orang-orang miskin di antara mereka yang muslim, karena yang tidak muslim tidak diambil zakatnya. Kemudian yang ketiga, penerima bukan keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Bani Hashim adalah keturunan Rasulullah ke bawah sampai sekarang. Kalau ada seorang Habib yang dia adalah Syarif atau Al-Habib ya, Sayyid atau Syarif, ini ada perbedaan nih. Kalau Syarif itu keturunan Husain, kalau As-Sayyid keturunan Imam Hasan. Hasan dan Husain ya, putra Ali, cucu Rasulullah. Keturunan dari dua itu tidak diperbolehkan untuk menerima zakat. Dalilnya adalah inna hadas sadaqata, sesungguhnya sedekah wajib bernama zakat ini innama hiya awsakhun nas, dia tidak lain adalah harta-harta yang kotor dari manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin, harta seperti itu tidak halal untuk Muhammad, untuk Rasulullah, wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak halal untuk keluarga Rasulullah. Maksudnya harta yang kotor milik manusia adalah itu zakat dikeluarkan untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita, lahun kita, rofath kita, dan digunakan untuk mensucikan harta-harta sisa dari kita. Maka sesuatu yang dipakai untuk membersihkan pasti jadi kotor kan? Kita membersihkan piring yang tadinya habis makan, sabun yang kita pakai, air kita pakai, setelah piringnya bersih, airnya kotor apa bersih? Kotor. Seperti itu logikanya. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada Rasulullah dan keturunannya sampai kapanpun. Kemudian, jadi kalau ada seorang Habib, seorang Sayyid, seorang Syarif, jangan diberi, karena itu menjadi tidak halal. Kemudian nomor 4, orang yang diberi zakat itu bukan orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang memberikan zakat. Misalnya, saya memberikan zakat kepada istri saya, tidak halal, karena istri saya adalah di bawah tanggung jawab saya. Saya tidak boleh memberikan zakat saya kepada anak saya, karena anak saya adalah orang yang berada di bawah tanggung jawab saya. Begitu juga istri tidak bisa memberikan zakat kepada suaminya, karena itu sama saja dia memberikan zakat kepada dirinya, karena sesuatu yang diberikan kepada suami pasti adalah milik istri. Harta suami adalah harta istri tidak harta suami, gitu ya. Nah, jadi itu seperti itu nggak boleh. Maka yang diberikan harus orang-orang di luar yang menjadi tanggungan kita. Tapi kalau kepada kerabat boleh. Ada kerabat yang memang bukan tanggungan kita, bahkan mendapatkan 2 pahala. As-shadaqatu, ini sabda Rasulullah. Saya ringkas sabdanya karena biasanya panjang, kita ringkas yang pendek-pendek supaya tidak terlalu panjang waktunya. As-shadaqatu 'alal miskin, sedekah atau zakat kepada orang miskin nilainya 1 sedekah. Wa 'ala dzirrahimi, tapi sedekah kepada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, artinya kerabat, ada thintani, ada 2 hal. Yang pertama, seseorang yang memberikan zakat kepada kerabatnya, maka dia berzakat, yang pertama. Dan yang kedua, silaturahim. Ada 2 keutamaan, yaitu keutamaan yang pertama zakat atau 2 pahala. Yang pertama pahala zakat, dan yang kedua pahala silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah penerima zakat harus sudah baligh, berakal, dan merdeka. Menurut ulama Hanafiyah, zakat boleh diberikan kepada anak kecil, kerabat yang mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Biasanya ya
mumayyiz ya sudah 7 tahun misalnya. Kalau 5 tahun masih belum tahu ini, masih belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dikasih kembang api bisa dipegang apinya. Nah, seperti itu belum mumayyiz. Kalau dikasih api sudah bisa pegang yang gagangnya lah, itu sudah mumayyiz. Tapi ulama Syafi'iyah mensyaratkan hendaknya penerima zakat sudah dewasa, yakni baligh, berakal, dan bagus perilakunya. Tadi malam saya sempat mengatakan bahwa mu'allaf adalah orang-orang yang hatinya condong karena mungkin banyak bergaul, bergulat dengan keadaan-keadaan yang tidak agamis, yang mungkin lahun dan lain sebagainya. Orang mereka ini perlu dibujuk untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki bukan penghidupan ya, kayak kehidupan beragama, sehingga dengan cara apa? Dengan cara diberi zakat. Tapi kalau sudah jelas-jelas perilakunya buruk, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh diberikan zakat kepada mereka, meskipun miskin tapi suka nipu orang, miskin tapi gaweane tukaran, bikin ontran-ontran. Nah, orang-orang seperti itu dilarang untuk diberi zakat. Kemudian satu hal lagi, ulama Malikiyah, para ulama dalam madhab Malikiyah, mereka mensyaratkan bahwa amil zakat itu harus sudah baligh. Tidak boleh anak-anak dijadikan amil zakat, karena mereka belum bisa memimpin dirinya sendiri. Seseorang yang menjadi amil zakat, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Cuma madhab Hanabilah atau para ulama di dalam madhab Hambali, mereka memang berbeda pendapat. Mereka memperbolehkan anak kecil diajak untuk menjadi pengurus. Alasannya untuk mendidik mereka, alasannya untuk membiasakan regenerasi. Nah, jadi kalau ada perbedaan maka boleh dipilih yang mana saja. Tapi ketika sesuatu itu jelas, kita tidak bisa melanggar. Jadi ketika ada perbedaan seperti ini, kita masih bisa memberi toleransi terhadap apa yang dilakukan. Misalnya ada remaja-remaja masjid yang biasanya remaja sudah lumayan, sudah paham, sudah baligh, tapi mungkin aja adik-adiknya untuk regenerasi seperti itu, monggo dilaksanakan. Tapi untuk posisi-posisi yang strategis harus orang-orang yang sudah dewasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.